Warisan sejarah kehidupan masyarakat Tionghoa di Kota Rembang. Teman-teman, video ini dilengkapi dengan subtitle bahasa Indonesia, Inggris, dan Mandarin. Teman-teman bisa mengklik tombol CC ini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan subtitle tersebut. Ini adalah Kota Rembang di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini adalah salah satu kota yang menyimpan sejarah awal kedatangan orang-orang Tionghoa di Pulau Jawa. Kota Rembang, Tuban, dan Lasem adalah 3 kota utama yang dipercaya sebagai lokasi awal masuknya orang-orang Tionghoa yang berlayar dengan kapal-kapal besar untuk berdagang di Nusantara. Dahulu kala di kota ini ada banyak pelabuhan-pelabuhan besar, tapi sekarang pelabuhan-pelabuhan itu sudah tidak ada lagi. Letak kota ini berada di perlintasan Pantura dari kota Semarang sekitar 3 jam perjalanan atau kira-kira 180 km ke arah timur. Dan ini adalah kelenteng tertua di kota ini, namanya Kelenteng Chu Hui Kiong. Lokasi kelenteng ini agak masuk dari jalan utama Rembang Tuban, tepatnya di jalan pelabuhan di Desa Tasik Agung nomor 1 Rembang. Dinamakan Jalan Pelabuhan karena memang letak kelenteng ini sangat dekat dengan muara sungai Karanggeneng yang langsung tersambung ke Laut Jawa. Karena itu tidak heran jika dewa utama di kelenteng ini adalah Dewi Tien Sang Sing Po atau yang sering disebut dengan Macho Po atau Dewi Macu, yang dipercaya oleh masyarakat Tionghoa sebagai Dewi Samudra yang melindungi para pelaut dan nelayan. Menurut catatan sejarah, kelenteng ini awalnya dibangun di Desa Jangkungan di pinggiran Kota Rembang pada tahun 1841 oleh Kapiten Lee. Namun ternyata pemerintah kolonial Belanda masih trauma dengan sejarah pemberontakan Laskar Gabungan Tionghoa Jawa yang terkenal dengan nama Perang Pecinan atau Perang Kuning. Maka Belanda memindahkan warga Tionghoa dari Desa Jangkungan dan Desa Dresi ke pusat kota untuk memecah belah persatuan antara warga Tionghoa dan penduduk Jawa setempat. Pintu gerbang kelenteng ini sungguh sangat megah dan indah. Pintu gerbang khas Tiongkok seperti ini biasanya disebut Sanmen atau Pailo. Di atas pintu gerbang ini ada patung sepasang naga yang sangat besar, bahkan badan dan ekornya sampai menghiasi seluruh pagar kelenteng ini. Di tempat parkir kelenteng ini juga ada sepasang tiang kembar berwarna merah yang sangat tinggi. Tiang yang disebut Kikwa ini menjadi semacam mercusuar sebagai penunjuk arah bagi para nelayan yang berada di lautan. Ini adalah jalan di deretan kelenteng Chu Hui Kiong tadi. Di sepanjang jalanan ini masih banyak sekali rumah-rumah tua berarsitektur Tionghoa dengan tulisan huruf Cina di pintu gerbangnya. Halaman rumah-rumah Tionghoa di sini itu juga masih sangat luas. Sayangnya bangunan-bangunan bernilai sejarah tinggi di sini itu terlihat banyak yang kurang terawat. Tapi yang saya dengar, pemerintah Kabupaten Rembang yang sekarang sangat peduli dengan bangunan-bangunan tua warisan sejarah ini. Semoga dengan perhatian dan campur tangan pemerintah daerah Rembang, bangunan-bangunan ini bisa diselamatkan dan dilestarikan. Setelah saya amati, ternyata banyak rumah-rumah Tionghoa di sini yang sudah ditempati oleh warga asli setempat. Saya sempat berbincang dengan keluarga yang menempati rumah ini, dan mereka bilang rumah-rumah di sini memang masih milik orang-orang Tionghoa, tapi mereka diizinkan untuk menempatinya dan berjualan di situ, daripada tidak terpakai, kata mereka. Berarti cerita tentang kerukunan antara orang Tionghoa dan Jawa pernah berjuang bersama-sama melawan Belanda itu benar-benar bukan omong kosong. Terbukti sampai lebih dari 200 tahun kemudian penduduk di kota ini masih begitu rukun dan bersatu. Sungguh hal yang sangat mengagumkan. Sejarah berdirinya Kota Rembang tidak bisa dipisahkan dari seorang tokoh yang bernama Dampo Awang, seperti yang dijadikan nama jalan ini. Bahkan salah satu pantai di Rembang pun diberi nama Pantai Dampo Awang. Tidak ada bukti sejarah yang pasti mengenai tokoh Dampo Awang ini, karena kebanyakan hanya bersumber dari cerita-cerita rakyat saja. Sedikitnya ada 3 versi yang menceritakan tokoh ini. Versi yang pertama, Dampo Awang ini adalah anak dari seorang wanita Tionghoa yang bernama Mai Li. Setelah dewasa, dia mengembara dan sukses menjadi pedagang yang kaya raya. Suatu saat dia pulang ke Rembang dan ibunya datang ke pelabuhan untuk menyambutnya. Namun dia malah tidak mau mengakui ibunya yang miskin.
Ibunya yang kecewa lalu mengutuk Dampu Awang ini. Akibat kutukan sang ibu, kapal Dampu Awang pecah dihantam badai dan Dampu Awang tewas dalam kejadian itu. Lalu versi yang kedua menyebutkan bahwa Dampu Awang adalah jurumudi Laksamana Cheng Ho. Sebagian orang malah meyakini jika Dampu Awang adalah nama lain dari Cheng Ho itu sendiri. Dan versi yang ketiga percaya bahwa Dampu Awang itu adalah seorang saudagar kaya raya dari negeri Tiongkok atau dari negeri Champa yang berdagang mengarungi samudera sampai ke Pulau Jawa. Namun sepertinya cerita versi kedua atau ketiga itu lebih bisa dipercaya kebenarannya, karena masih ada bukti sebuah jangkar kapal yang sangat besar yang tersimpan dengan baik di pantai Dampu Awang sampai sekarang. Dan jangkar tersebut dipercaya adalah jangkar kapal raksasa milik Laksamana Cheng Ho. Jalanan ini dulunya juga merupakan kawasan tempat tinggal pedagang dan saudagar Tionghoa yang kaya raya. Dulu namanya adalah Jalan Gambiran, tapi sekarang sudah berubah menjadi Jalan Erlangga. Dulu kala ada 2 orang pemimpin masyarakat Tionghoa yang tinggal di sini, salah satunya bernama Chua Gyok Tho. Chua Gyok Tho ini dulu adalah seorang letnan Tionghoa Rembang pada tahun 1919 sampai tahun 1928. Namanya bahkan masih tertulis jelas di dinding di dekat pintu gerbang rumahnya di Jalan Gambiran nomor 29 ini. Inilah tampak depan pintu gerbang rumah letnan Tionghoa yang bernama Chua Gyok Tho. Sebuah bangunan 2 lantai yang arsitekturnya sangat unik dan indah. Rumah ini masih terlihat sangat kokoh dan terawat, meskipun kabarnya sudah berumur hampir 200 tahun. Secara kebetulan saya sempat berbincang dengan pembantunya yang saat ini sedang membuang sampah di luar rumah ini. Menurut si pembantu, rumah ini sekarang ditempati oleh cucu dari Chua Gyok Tho. Dan rumah persis di sebelahnya sekarang ditempati oleh anak majikannya yang berarti cicit dari almarhum Chua Gyok Tho. Sang cicit ini juga memiliki sebuah hotel yang hanya berjarak 5 rumah dari sini, tepatnya di Jalan Gambiran atau Jalan Erlangga nomor 17, namanya Hotel Antika. Inilah pintu gerbang rumah Jalan Gambiran nomor 17 yang sekarang sudah berubah fungsi menjadi hotel. Ada yang unik dan menarik dari hotel ini yaitu arsitekturnya yang menggabungkan antara gaya tradisional dan modern. Menurut pemiliknya, hal ini terjadi karena dia terpaksa merobohkan bangunan sayap kanan dan kiri serta bangunan bagian belakang untuk dibangun menjadi lobi dan 34 buah kamar hotel. Sedangkan bangunan utama atau bagian depan dan pintu gerbang yang lama tetap dibiarkan sesuai aslinya dan sekarang difungsikan sebagai ruang makan tamu-tamu hotel. Dan bangunan depan ini sebenarnya ada 2 lantai, lantai 1 untuk dapur dan ruang makan. Di lantai 2 masih ada kamar-kamar yang sekarang dijadikan gudang untuk perlengkapan housekeeping hotel. Rumah ini sebenarnya dulu terdiri dari 5 bangunan, yaitu bangunan utama yang terletak di depan, bangunan sayap kanan dan sayap kiri, bangunan belakang dan bangunan yang berfungsi sebagai pintu gerbang yang terletak di pinggir Jalan Gambiran atau Jalan Erlangga itu. Namun setelah dijadikan Hotel Antika pada tahun 2011, maka pintu masuknya justru berada di bekas bangunan sayap yang menghadap ke Jalan Dampu Awang. Sedangkan bangunan utama yang dijadikan ruang makan dan pintu gerbang depan yang masih mempertahankan keasliannya justru sekarang menjadi bagian belakang karena dijadikan akses untuk pintu keluar tamu-tamu hotel. Dari bagian belakang ruang makan yang berarsitektur tradisional Cina ini, kita tiba-tiba seperti dibawa ke dunia modern saat melihat bangunan ini. Inilah kamar-kamar hotel yang baru digunakan pada tahun 2011. Dan ini adalah rumah di depan pintu masuk Hotel Antika. Inilah bekas bangunan sayap yang sekarang sudah berubah menjadi lobi hotel. Tempat parkir di samping hotel ini dulunya adalah tempat untuk memproduksi es batu. Karena almarhum Chua Gyok Tho dulu mempunyai bisnis es batu bersama saudara sepupunya.
Dan ini adalah loteng atau lantai atas yang difungsikan sebagai gudang perlengkapan housekeeping hotel. Unik ya, sangat tradisional sekali. Selain rumah antik milik keluarga Chua, ternyata masih ada satu lagi rumah yang masih nampak sisa-sisa kemegahannya di masa lalu. Inilah rumah Kapiten Lim, seorang ofisir Tionghoa yang menjabat letnan pada tahun 1865 dan naik pangkat menjadi Kapiten Tionghoa Rembang di era 1877 sampai tahun 1924. Rumah ini sekarang tampak kurang terawat, hanya ada tulisan di papan yang menunjukkan bahwa rumah ini sebelumnya dipakai sebagai vihara Buddha. Saya sempat berbincang sejenak dengan seorang yang mengaku ditugaskan untuk menjaga rumah ini. Namun sayangnya saat saya bertanya tentang sejarah rumah ini, beliau hanya tahu bahwa rumah ini dulunya memang milik seorang kapiten Tionghoa, Sai Lin, yang kemudian dipakai untuk vihara Buddha. Berdasarkan penuturan beliau, rumah ini sekarang sedang direnovasi karena sudah masuk sebagai salah satu bangunan cagar budaya di kota Rembang. Saya cukup penasaran dan mencoba melihat rumah ini dari sisi yang lain. Dan inilah penampakan rumah Kapten Lim dari bagian samping. Benar-benar artistik dan indah. Atapnya mengingatkan kita pada film-film kungfu Cina zaman dulu. Rumah ini ternyata besar sekali, dan yang ini adalah bagian belakang rumahnya. Lihatlah pagar tembok dindingnya yang begitu panjang. Mungkin luas keseluruhan rumah ini lebih dari 5.000 meter persegi. Dilihat dari bagian belakang, rumah ini benar-benar mengagumkan. Bangunannya begitu tinggi dan megah dengan atap melengkung model ekor walet khas pejabat dan bangsawan kaya raya Tionghoa zaman dulu. Dan inilah foto Kapten Lim Yu Kiong. Tidak jauh dari bagian belakang rumah Kapten Lim ini ada sebuah kelenteng lagi, yaitu kelenteng Hok Tek Bio, yang memuja dewa utamanya yaitu Dewa Bumi atau Hok Tek Cheng Sin. Kelenteng ini ternyata masih berada dalam satu yayasan yang sama dengan kelenteng Chu Hui Kiong yang di jalan pelabuhan tadi. Kelenteng di Rembang sebenarnya mempunyai acara kirap akbar yang sangat meriah setiap 10 tahun sekali. Kirap itu biasanya mengarak dewa-dewa dari kelenteng ini ke kelenteng Chu Hui Kiong dengan diiringi pawai yang meriah, tarian naga dan barongsai, dan pertunjukan wayang potehi. Bahkan dulu ada atraksi tangsin atau tangki seperti di kota Singkawang dan Manado. Setelah tahun 1961, perayaan itu sempat dihentikan karena pada zaman Orde Baru di tahun 1965, segala kegiatan yang berhubungan dengan tradisi dan kebudayaan Tionghoa dilarang. Setelah era reformasi, kegiatan pawai akbar ini kembali diperbolehkan, sehingga pada tahun 2001 dan 2011 sudah mulai diadakan lagi. Seharusnya tahun 2021 ini tepat 10 tahun dari acara terakhir yang diadakan pada tahun 2011. Yayasan Kelenteng sebenarnya sudah mempersiapkan acara 10 tahunan yang biasanya sangat meriah ini. Namun karena kondisi Indonesia saat ini sedang dalam masa pembatasan kegiatan sosial akibat penyebaran virus corona, maka kegiatan 10 tahunan ini terpaksa ditunda sampai tahun depan. Itu pun menurut Ketua Yayasan Kelenteng ini jika kondisi tahun depan sudah membaik dan mendapat izin dari pemerintah. Tapi jika memang belum mendapatkan izin, maka terpaksa kita harus menunggu sampai tahun 2031 untuk melihat perayaan akbar ini. Ini adalah vihara Buddha yang sudah pindah dari rumah Kapten Lim. Arsitekturnya sudah tidak condong ke arsitektur Tionghoa, tapi lebih condong ke arsitektur vihara modern. Oh ya, jika kalian mampir ke kota Rembang, sempatkan untuk mampir di warung makan ini ya. Lokasinya sangat dekat dengan Hotel Antika di Jalan Erlangga. Kalian bisa menikmati sate serepeh khas Rembang yang tidak akan kalian temukan di kota-kota lainnya.
Rasanya tidak usah ditanya, pasti enak dan harganya tidak menguras kantong. Sambil menunggu pesanan sate srepe, saya membayangkan kehidupan masyarakat di kota kecil ini kelihatannya sangat bahagia. Kota kecil ini tampak begitu damai dan tentram. Kerukunan dan toleransi antara penduduk yang berbeda ras dan suku agama di sini itu benar-benar patut kita contoh. Mereka bisa hidup berdampingan dengan rukun selama berabad-abad lamanya. Sekian dulu video dari saya, dan untuk teman-teman yang belum subscribe dan merasa channel ini bermanfaat, silakan di subscribe supaya channel ini semakin berkembang. Dan yang sudah subscribe, tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk dukungannya. Sampai jumpa di video yang berikutnya ya.